belum? Sudah. Semangat berarti ya. Oke. Hari ini kita melanjutkan kuliah sebelumnya. Materi sebelumnya yaitu tentang, masih ingat tentang struktur atom sebelumnya? Ya, atom. Kemudian pekan ini kita masuk ke materi ikatan kimia, di mana sub CPNK, capaian perkuliahan, di mana mahasiswa diharapkan mampu menguraikan berbagai jenis ikatan kimia, ya, baik itu ion, kovalen, logam, dan heterogen, dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti elektronegatifan dan jumlah elektron valensi, di mana sumber materi ini sebenarnya banyak, ya. Di antaranya yang bisa diambil yaitu dari kimia dasar, konsep-konsep inti edisi 3 jilid 1, dan juga kimia diferensial. Di situ bisa dijadikan rujukan, namun tidak menutupi kemungkinan kalian bisa menemukan sumber yang lain. Baik, sebelum kita mulai, kita buka dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan doa, ya. Kita mulai dari pembacaan Al-Fatihah supaya kuliah kita berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Oke, ini siapa yang tidak hadir? Semua. Alhamdulillah. Semua semuanya. Oke. Nah, materi ikatan kimia, ya, karena kita mahasiswa UIN, jadi semuanya itu, ya memang semua ilmu itu berasal daripada agama Islam, ya. Jadi sumber ilmu, dimana termasuk dalam ikatan kimia ini, kita lihat di surah Ar-Rum ayat 21, ya, ayat ini cukup familiar. Apa? Karena berhubungan dengan ikatan. Benar, ya. Situ ayatnya, "Famin ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir, ya. Jadi diciptakan pasangan-pasangan, maksudnya diikatan. Kenapa atom-atom itu berikatan itu kenapa? Coba kita lihat sih. Itu gambar apa? Garam, ya? Garam yang ada di tepi laut, ya. Garam di situ, garam itu mengandung apa? Natrium dan klorida. Oke. Nah, menurut pengalaman kalian, tahu gula dan garam kan? Nah, ketika gula dan garam itu dipanaskan, kemudian mana yang meleleh lebih cepat? Gula atau garam? Alasannya? Oke. Coba dijawab dari apa? Pakai multimeter. Oke, lanjut. Yang pertama, untuk mengatur ikatan itu kita harus tahu dulu. Ada namanya kaidah duplet dan oktet, di mana kaidah oktet itu apabila elektron keluar itu berjumlah 8 oktet. Dia beda kata okta, okta itu 8. Kemudian duplet itu 2. Contohnya di sini, ketika atom itu, ya, dinyatakan stabil jika memenuhi aturan duplet. Contoh di sini ada helium. Kemudian oktet itu, karena elektron valensi itu adalah elektron yang berada di kulit terluar, sehingga nanti berapapun jumlahnya yang keluar itu yang berikatan dengan atom-atom yang lain. Kalau di sini contohnya adalah Na itu kalau konfigurasi elektronnya 281, ya. Dari nomor atom 11, nomor atom 17, di mana konfigurasinya adalah 287. Nah, untuk mencapai kestabilan, maka dia menangkap atau menerima 1 elektron.
karena nggak mungkin dia melepas 7 elektron. Kalau kita tarik tambang 7 dan 1 mana kuat? 7. Nah, ini 7 menarik 1 elektron dari natrium atau dari unsur yang lain. Maka dengan serah terimanya elektron tadi, dia terbentuklah namanya ikatan ion ya. Oke. Ini dari penentuan elektron valensi ini, dari ikatan kimia ini ada karakter bangsa yang nilai karakter bangsa yang tersirat dalam materi ini, yaitu untuk menciptakan hubungan harmonis antar sesama dengan saling memberi dan menerima, kerjasama dan gotong royong seperti atom-atom yang ingin mencapai kestabilan konfigurasi elektron gas mulia. Nah, kemudian ini ada konsep standar Islam ya, dimana dengan memberikan dengan belajar dari elektron ini, dia berlebih elektronnya memberikan kepada yang membutuhkan ya. Dalam konsep Islam kita kenal dengan sedekah, dimana sedekah itu untuk membantu orang yang membutuhkan. Untuk apa? Mencapai kestabilan. Jadi orang miskin yang kekurangan itu kan tidak stabil, sehingga diberikan bantuan, kemudian diberi apa yang diperlukan, dibutuhkan, sehingga terciptalah lingkungan yang harmonis. Nah, di sini kita kenal dengan kestabilan. Jadi surah Al-Hadid ayat 18. Konsep ionik ini ya, dimana ikatan ini ya, untuk mencapai suatu tujuan itu bisa jadi caranya berbeda. Ya, termasuk dalam ikatan ini, dia ada ikatan ion dan kovalen ya, dimana untuk mencapai kestabilan, kalau ikatan ion dia saling memberi, kemudian ikatan kovalen dia saling memakai elektron. Nah, sama dengan dalam bermoderasi ya, untuk mencapai suatu tujuan kita bisa menggunakan cara yang berbeda. Tapi yang wajib bagi kita ketahui adalah bagaimana kita menghormati orang lain walaupun dia berbeda. Nah, konsep moderasi beragama ini juga tertuang dalam materi ikatan kimia ini. Kemudian ikatan kimia terjadi untuk mencapai kestabilan suatu unsur. Jika dikaitkan dengan konsep moderasi yang mencari keseimbangan dalam hidup, ya, kemudian juga menghindari ekstremisme dan juga menjaga keharmonisan dalam hubungan antar individu. Oke, sebelum bicara dulu, silakan berdiri. Jadi kalau di flash ya, nah, ada sebuah instruksi yang harus kalian ikuti. Di mana instruksi itu dimulai dari kata dosen berkata. Dosen berkata berdiri. Dosen berkata angkat tangan kanan, angkat tangan kiri. Dosen berkata turunkan. Kalau tidak ada dosen berkatanya, ya. Oke, bisa. Oke, dosen berkata duduk. Dosen berkata berdiri. Dosen berkata angkat tangan. Oke, silakan dulu. Konsentrasi ya. Oke. Dosen berkata angkat tangan kiri. Angkat tangan kanan. Oke. Kenapa turunin? Dua orang sudah. Dosen berkata angkat tangan kanan, angkat tangan kiri. Dosen berkata lambaikan. Oke, silakan berhenti. Berhenti. Oke, dosen berkata berhenti dan silakan duduk kembali. Nanti semuanya kena. Kan belum selesai permainan kita. Belum selesai permainan kita. Dosen berkata. Semuanya dulu konsentrasi. Oke, terima kasih permainan dosen berkata. Permainan selesai. Oke, sebelum kita akhiri materi, ada diskusi. Kita bentuk dua kelompok.
Suatu hari seorang mahasiswa memperhatikan fenomena menarik di rumahnya. Nah, ia melihat bahwa air yang disimpan dalam freezer dapat membeku dalam beberapa jam, sedangkan garam meja tetap berupa kristal dan tidak berubah bentuk. Ia juga memperhatikan bahwa saat garam dilarutkan dalam air, air jadi lebih sulit membeku. Kemudian dia bertanya, yang pertama, mengapa air bisa membeku sedangkan garam tidak? Kemudian apa yang terjadi secara kimia saat garam dilarutkan dalam air? Dan yang ketiga, bagaimana jenis ikatan kimia pada air dan garam mempengaruhi sifat fisiknya. Nah, silakan kalian berdiskusi. Ya, nanti hasil diskusi akan dipresentasikan ke depan kelas. Oke, silakan. Oke, sudah diskusinya? Sudah? Kelompok mana yang siap? Oke, kelompok sini. Di sini kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai pertanyaan pertama, itu mengapa air bisa membeku sedangkan garam tidak. Nah, air bisa membeku karena molekul-molekul air ini memiliki kemampuan membentuk ikatan hidrogen yang kuat antar sesama molekulnya. Saat suhu turun, molekul air melambat dan membentuk susunan kristal es melalui ikatan hidrogen. Ini memungkinkan air mengalami perubahan fasa dari cair ke padat pada suhu 0 derajat Celcius. Nah, sedangkan garam seperti natrium klorida ini tidak membeku dalam arti yang sama, karena dalam bentuk padatnya garam sudah berupa kristal ionik. Garam tidak mengalami perubahan bentuk fisik saat suhu turun karena sudah berada dalam bentuk padat. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, apa yang terjadi secara kimia saat garam dilarutkan dalam air? Nah, secara kimia garam dimasukkan ke dalam air, garam mengalami disosiasi ionik, yaitu terpecah menjadi ion-ion penyusunnya, yaitu Na+ dan Cl-. Selanjutnya, molekul air yang bersifat polar akan mengelilingi ion-ion ini. Dan yang ketiga itu proses ini disebut sebagai hidrosion atau solvasi, yang menyebabkan ion-ion tersebar merata di dalam air. Akibat interaksi ini, molekul-molekul air tidak bisa membentuk ikatan hidrogen secara teratur, sehingga proses pembekuan terganggu dan titik bekunya menurun. Oke, gimana? Kami ingin bertanya, apa yang akan terjadi jika konsentrasi garam dalam air meningkatkan terus-menerus? Bagaimana dampaknya terhadap titik beku air? Baik, dan di sini saya izin menjawab. Jadi jawabannya itu, jika konsentrasi garam dalam air terus ditingkatkan, titik beku air akan terus menurun. Nah, hal ini terjadi karena semakin banyak ion natrium dan klorida yang masuk ke dalam larutan, semakin besar gangguan terhadap keteraturan molekul air dalam membentuk struktur es. Nah, ini merupakan bagian dari sifat koligatif larutan, yaitu penurunan titik beku yang bergantung pada jumlah partikel terlarut, bukan jenisnya. Terima kasih untuk kelompok A. Silakan lanjut. Ada yang bisa nyimpulkan? Jadi ikatan kimia ya, terdiri atas ikatan ion, dan ikatan kovalen dan ikatan tunggal. Di mana ikatan ion itu adalah serah terima elektron, kemudian kovalen adalah memakai secara bersama, kemudian ikatan logam, ikatan antar logam. Kemudian kovalen sini ada ikatan tunggal, angka 2, angka 3 dan eliminasi. Oke. Nah, dari materi ini ya, kalian nanti bisa melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang perhitungan dalam kimia, karena sebelumnya sudah struktur atom sudah, kemudian ikatan kimia sudah, kemudian nanti kita memperhitungkan perhitungan dalam kimia atau kita kenal dengan stoikiometri untuk pertemuan selanjutnya. Baik, untuk hari ini kita cukupkan. Terima kasih atas segala perhatian. Kita akhiri dengan